Sumpah ini sangat miris ya guys ya. Apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono betul-betul di luar nalar. Dan ini membuktikan bahwa apa yang menjadi isu-isu selama ini terkait dengan 3 periode yang diinginkan Pak Mulyono ini betul-betul terbukti. Dan mirisnya baru kali ini terjadi, baru kali ini di dunia terjadi, dalam satu negara mempunyai 2 presiden. Aduh, Pak Mulyono, Pak Mulyono. Ternyata betul apa yang dikatakan netizen bahwa Pak Prabowo hanyalah sebuah boneka, hanyalah sebuah perantara untuk Pak Jokowi berkuasa, Pak Mulyono berkuasa. Dalam artian bahwa jabatan Pak Prabowo sebagai presiden ini adalah formalitas semata. Tetapi yang sebenarnya terjadi, yang memegang kontrol penuh adalah Pak Mulyono. Kita lihat sendiri, hampir setiap harinya Pak Mulyono belusukan dan kunjungan kerja, seolah-olah dia masih memegang jabatan di negeri ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa beliau ini sudah pensiun, seharusnya sudah istirahat di Solo. Nah ini kunjungan kerja, memangnya apa kapasitasnya sehingga melakukan hal tersebut? Ini kan jadi pertanyaan. Beliau tidak lagi memegang jabatan apapun, tapi masih sibuk kiri kanan seolah beliau adalah presiden. Nah hal ini tentu memicu respon yang beragam dari netizen yang keras, dan Pak Mulyono lagi dan lagi mendapatkan kritikan-kritikan yang menohok, dan semakin membuat kita yakin bahwa apa yang menjadi keinginannya untuk 3 periode betul-betul terbukti. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak terlebih dahulu bagaimana komentar-komentar para netizen. Aduh, guys, mengandung bawang nih. Ya Allah, kok bisa gini ya? Parah sih guys, parah. Polres Banjarnegara perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Itu berita tanggal 7 Januari 2025 kemarin. Gila. Sebenarnya presiden kita siapa sih? Apakah Jokowi masih presiden? Ataukah presiden kita dua? Atau jangan-jangan Presiden Jokowi adalah masih presiden, tapi khusus daerah Jawa Tengah. Aduh. Mul. Aduh, para Projo dan Polres Banjarnegara. Projo, lihat nih Projo. Bisa mendalami perasaan Pak Prabowo ndak ya? Pak Prabowo itu kan presiden kita saat ini. Walaupun beliau legowo, diam, tidak berkomentar, ya kita lah harus bisa-bisa sebagai warga negara menjaga marwah presiden kita saat ini. Jangan presiden kita dibayangin terus oleh mantan. Kok mantan ini juga kok ganjen betul sih, nggak pernah mau move on. Hei mantan, udahlah. Mantan jangan membayang-bayangin lagi presiden kami. Tetaplah jadi mantan yang baik. Duduk manis ya. Jadi mantan yang baik, duduk manis. Begini loh ya, tak kasih tahu untuk yang komen ini sama yang lainnya yang ada di VT ini. Begini ya, tak jelasin. Sebenarnya enggak apa-apa, enggak masalah Pak Jokowi mau belusukan lagi ke daerah untuk membangun negeri ini, sama-sama bangkit, enggak apa-apa, enggak masalah, itu baik. Cuman yang jadi masalah ialah kan Pak Jokowi itu sudah 10 tahun toh, ya toh, menjadi presiden. Betul. Terus sudah belusukan kemana-mana. Apa rasa malunya itu tidak ada toh, gitu loh. Mbok ya lebih baik itu Seandainya ada ya nggak belusukan. Itu mengisi acara-acara tamu lah, dosen tamu lah di universitas, memberikan kebangsaan dan sebagainya. Kan lebih baik begitu. Toh ya sudah ada Pak Prabowo dan anaknya. Ngono loh. Rasa malune ndak masuk, gak ono di Jokowi. Paham nggak?
Gila, gila. Parah sih Pak Mul. Aduh. Ini yang viral kemarin ya guys ya. Seandainya tidak viral pasti tidak diturunkan lagi tuh. Apa-apa kok mesti nunggu viral dulu. Kalau belum viral, belum ada tindakan tegas. Kasih Humas Polresta Surakarta, AKP Umi Supriyati, mengatakan pencopotan baliho dilakukan atas perintah pimpinan. Dia mengatakan bahwa pencopotan butuh waktu karena tingginya lokasi pemasangan. Aduh, alasan. Dan pencopotan dilakukan dengan melibatkan bantuan damkar. Pertanyaan saya cuma satu untuk Polresta Surakarta. Apa tuh? Polresta Surakarta ini kan instansi Polri terbesar di Solo. Kok sampai nggak tahu sih kalau presidennya sekarang itu sudah Pak Prabowo dan Jokowi itu udah lengser dari bulan November 2024 kemarin loh. Kenapa baru dicopot sekarang? Parah. Ini ya definisi yang mengatakan partai coklat pendukungnya Jokowi sampai lupa bahwasanya sekarang di Indonesia itu presidennya Pak Prabowo. Mosok sekelas Polresta Surakarta sampai nggak tahu, nggak dengar, nggak ada berita bahwa si Mulyono ini sudah lengser. Alasannya nggak masuk akal banget. Pencopotan butuh waktu. Lah lu kemana aja kemarin? Waktu sudah lengser. Harusnya sebelum lengser sudah diturunkan. Kalau emang itu perintah pimpinan. 1 minggu kek, 3 hari kek sebelum Jokowi lengser. Kan sudah tahu bahwasanya dia mau lengser tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Harusnya pemilihan presiden kemarin, pemilu kemarin udah dicopot karena dia apa? Bukan presiden lagi karena sudah pemilu, apalagi sudah pelantikan presiden baru yaitu Pak Prabowo. Malu-maluin gitu loh. Sampai bilang pencopotan butuh waktu karena tingginya lokasi pemasangan. Butuh waktunya berapa lama sih buat nyopot? Butuh waktunya berapa lama sih buat telepon damkar? Sampai berbulan-bulan. Lucu Polresta Surakarta ngeri. Ini nih anak buahnya Pak Listio Sigit lagi kan. Masih ada yang percaya sama polisi. Aduh. Ngeri ya. Ngeri. Sampai baliho segede itu nggak nampak kalau udah nggak mimpin Indonesia lagi. Malu-maluin Polresta Surakarta bener deh. Yap, mengenai baliho Pak Mulyono ini segede gaban yang menempel di kantornya Parcok, saya kira tidak membuat kita kaget lagi karena kita tahu sendiri Pak Mulyono ini adalah bosnya Parcok. Jadi pasti nunggu viral dulu baru bisa mengambil sebuah tindakan. Kalau tidak viral ya pasti akan dibiarkan saja karena memang Pak Mulyono ini adalah bosnya mereka. Nah kemudian sangat kasihan apa yang terjadi pada Pak Prabowo, betul-betul sangat miris. Seolah-olah Pak Prabowo ini tidak dianggap sebagai presiden. Dan apakah hal ini dibiarkan begitu saja? Saya kira semakin kesini negeri kita semakin diacak-acak oleh Mulyono yang seenak jidat untuk melakukan apa saja demi kepentingan pribadinya, demi kekuasaan. Duh, ya Allah. Kita berdoa semoga
apa yang terjadi di negeri kita mengenai persoalan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Pak Mulyono ini bisa segera berakhir, dan kalian para penyembah-penyembahnya bisa segera tobat dan sadar diri dan sadar akan apa yang menjadi kelakuan Mulyono betul-betul sangat memprihatinkan. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga ada manfaat dari video-video yang saya up, dan juga komentar-komentar yang sangat luar biasa dari netizen, kritikannya yang mencerdaskan rakyat Indonesia, membela rakyat Indonesia agar apa yang menjadi kejahatan-kejahatan Mulyono ini bisa dihentikan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.